Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una fid dunya wal akhirah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat asli, hafizakumullah. Kita bersyukur kepada Allah kembali bisa melanjutkan pembahasan kita di kitab Asrarus Salah wa Muhimmatuha karya al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullahu taala. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas beberapa hal yang terkait dengan hal-hal yang sering terjadi dalam sholat seseorang, seperti hukum sholat mengenakan sendal lah, misalkan kayak gitu. Insya Allah kita akan masuk ke pembahasan atau subtema baru dari tema besar di bab ke-6, yaitu tema kita yang baru ini adalah al-buzqu fis shalah, atau hukum meludah ketika sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, mas'alatun idza bazaqa fi salatihi lam tabtul salatuhu li'annahu fa'ala qalil, atau lam tubtil salatuhu li'annahu fa'ala qalil. Li'annahu fa'ala qalil, baik, atau fi'la qalilin. Idza bazaq, atau seorang jika meludah ketika sholatnya tidak batal, karena meludah itu bukan seseorang melakukan kerjaan yang gerakan yang ringan. Wa ma la yahsul bihi sautun wa la yu'addu kalaman wa laysa 'ala syakli hurufil kalam illa annahu makruh. Ya, memang meludah itu kan bukan sebuah ucapan, juga tidak masuk dalam bentuk huruf dalam arti kata bahasa Arab ya. Mohon maaf kalau meludah itu kan cuh gitu ya. Itu kan bukan bukan sebuah omongan, atau juga bukan sebuah huruf. Cuh itu apa bahasanya? Dia kayak bukan huruf juga, bukan huruf jim, bukan huruf dal dan lain sebagainya gitu kira-kira ya. Cuma melakukan hal itu makruh gitu ya. Fayam bagi an yahtariza minhu, hendaklah seorang muslim yang sedang sholat ya menjauhkan hal itu. Illa kama adzina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi, kecuali yang dibolehkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. إذ روى بعض الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في القبلة نخامة فغضب غضبا شديدا ثم حكها بعرجون كان في يده. Jadi suatu kali, sebagaimana diriwayatkan oleh para sahabat, Rasul melihat di kiblat arah tempat sholat itu ada nakhamah, semacam riak atau ingus gitulah. Nakhamah itu riak atau ingus. Faghadiba ghadaban syadid, dan Rasul marah sekali. Summa hakkah, kemudian Rasulullah mengerik-ngeriknya itu dengan urjun. Urjun katakanlah sebuah batang atau akar gitu ya. Kana fi yadihi, yang ada di tangan beliau. Wa qala utuni bi'irin, kira-kira Nabi mengatakan, ya udah sini tolong bawain ke saya parfum, mungkin gitu. Falatakha atharuha biza'faran tsumma altafata ilaina. Kemudian Rasul membersihkan, udah dikerik itu bekas ingus itu ya, bekas riak itu dikerik, dikasih wangi-wangian gitu ya. Kemudian Rasul mengatakan, ayyukum yuhibbu an yazqa fi wajhihi, faqulna lahad. Kata Nabi, ada gak di antara kalian yang ludahnya mau diludahi mukanya gitu? Kata para sahabat, tidak ada dari kami yang mau dibegitukan ya Rasulullah. Qala, maka Nabi bersabda, fa inna ahadakum idza dakhala fis salati fa inna Allah azza wa jalla bainahu wa bainal qiblah. Kalau seseorang di antara kalian masuk ingin mengerjakan salat, maka Allah tuh antara dirinya dengan dia, itu ada di depan maksudnya. Kan kurang beradab artinya. Masa tempat kiblat diludahin? Sedangkan kalau wajah kalian aja diludahin enggak mau. Mungkin Rasul akan bilang begitu.
Kira-kira seperti itu. Ya, kira-kira sopan nggak ada kepala daerah meludah gitu. Sama di depan Allah juga nggak boleh sembarangan. Ya, wa fi lafzin akhar, dalam lafaz hadis yang lain, wajahahu Allah taala fala yabzuqanna ahadukum tilqa'a wajhi wala an yaminihi walakin an shimalihi aw tahta qadamihi al-yusra fa in badarathu badiratun falyabsuq fi thawbihi walyaqul bihi hakadha. Karena Allah ada di depan wajahnya dia, berhadap-hadapan. Maka jangan buang ludah ke depan. Juga jangan ke arah kanan. Kalau mau ke kiri dan ditutupi oleh kaki sebelah kiri. Ya, au tahta qadamihil yusra. Gitu kira-kira teman-teman ya. Makanya kita sebagaimana kita beradab, memperhatikan sopan santun di depan kepala negara, padahal dia manusia juga gitu. Apalagi kepada Allah Azza wa Jalla. Baik. Kaifiyatu wuqufil muqtadi. Ada pembahasan subtema baru, bagaimana cara berdirinya orang yang menjadi makmum. Masalah, ada sebuah pembahasan, liwuqufil muqtadi sunnatun wa fard. Dalam urusan berdirinya seorang yang ikut sholat makmum, maksudnya gitu, ada yang sunnah, ada yang fard, ada yang sunnah, ada yang fardu. Amma sunnah, adapun yang sunnah, fa an yaqifal wahid an yaminil imam mutaakhiran anhul qalilan. Yang sunnah adalah makmum berada di sebelah kanan, imam agak mundur sedikit. Enggak sejajar banget tapi agak mundur sedikit. Wal mar'atul wahidah taqifu khalfal imam. Adapun kalau makmumnya perempuan, contohnya seorang suami mengimami istri, maka istri ada di belakangnya. Persis di belakangnya atau di belakangnya, bukan sejajar atau sejajar dikit apa mundur dikit, tapi benar di belakang. Fa in waqafat bijanbil imam lam yadur dzalik walakin khalafatis sunnah. Seandainya istri seorang suami mengimami istri, istri ada di sebelahnya, sebenarnya nggak apa-apa juga, tapi menyelisihi sunnah. Kata Al-Ghazali demikian. Ya, fa in kana ma'aha rajulun waqafa ar-rajulu an yaminil imam wa hiya khalfar rajul. Kalau ada satu orang jamaah laki-laki, satu lagi perempuan. Contoh, dalam satu rumah ada ayah, anak laki-laki dan ibu. Gimana caranya? Ayah, kemudian anaknya di belakang, agak sedikit mundur ke belakang, baru ibunya di belakang, bukan sejajar seperti laki. Insya Allah teman-teman sudah sering melihat hal ini. Wala yaqifu ahadun khalfas safi munfaridan. Nggak boleh seorang berdiri di balik saf secara sendiri, bal yadkhul fis saf, akan tapi masuk ke dalam saf. Au yajurru ila nafsihi wahidan minas saf, atau ngambil satu orang buat nemenin dia di saf kedua gitu ya. Fa in waqafa munfaridan sahhat salatuhu ma'al karahiyah. Kalaupun dia salat sendirian di belakang saf pertama, salatnya sah tapi makruh karena dia sendirian. Wa ammal fard, tadi kan yang sunnah ya. Sekarang yang fardu adalah fattisalus saf. Ya, saf yang bersambung. Wa huwa an yakuna bainal muqtadi wal imam rabitatun jami'ah. Antara imam dan makmum harus ada ikatan yang menyatukan mereka. Fa innahuma fi jama'atin, karena keduanya berada dalam salat jamaah. Fa in kana fi masjidin kafa dzalika jami'an li'annahu bunya lahu fala yahtaj ila ittisal saf. Kalau dia kumpulnya ada makmum, ada imam di satu masjid, di satu bangunan, maka cukup. Nggak mesti safnya tersambung karena masih ada di satu ruangan yang sama gitu ya. Bal ila an ya'rifa af'alal imam faqad shalla Abu Hurairah radhiyallahu anhu ala dhahril masjid bi salatil imam. Kenapa? Karena kalau dia berada di satu masjid, contoh. Ada kita sholat berjamaah di masjid yang bertingkat. Makmum di lantai 2 atau sebaliknya makmum di lantai 1. Di lantai bawah. Ruangan awal utama masjid di lantai 2. Memang nggak bersambung safnya, tapi mereka berada di satu ruangan yang sama yang disebut masjid. Maka dengan cara mengetahui gerakan perpindahan gerakan imam itu sudah cukup disebut sebagai orang yang sedang berjamaah. Kira-kira gitu ya. Wallahu alam. Sebagian Abu Hurairah pernah sholat di belakang masjid ketika jadi makmum. Wa in kana al-ma'mum 'ala fina'il masjid fi tariqin aw sahra mushtarakah wa laysa bainahuma ikhtilafun bina'in mufraq
mufarraq fayakfi al-qurbu biqadri qulwati sahm. Seandainya makmum berada di pelataran masjid atau di teras masjid atau apa namanya, sahra, maksudnya ruang kosong atau halaman kosong yang ada sekitar masjid, maka kalau nggak ada penghalang bangunan sebelumnya, maka cukup dengan keberadaan dia artinya sudah jadi makmum gitu ya. Makanya banyak pertanyaan, gimana Ustadz sholat di Masjidil Haram? Dia sholatnya di hotel. Sholatnya di hotel, kemudian dia ngikutin imam di Masjidil Haram. Menurut saya, wallahu alam, itu tidak sedang berjamaah. Karena yang satu di bangunan yang lain, yang satu di bangunan yang lain. Beda hal dengan di pelataran atau bangunan perluasan, yang bangunan perluasan itu hukumnya hukum masjid. Ya mohon diperhatikan, jangan bermudah-mudah tentang hotelnya dekat dengan apa, hotelnya di Zamzam Tower gitu ya. Terus view-nya langsung Masjidil Haram, dia gelar sejadah, bermakmum dari situ. Ya, kayak enak banget kalau kayak gitu ya. Dia nggak perlu capek-capek ke masjid segala macam. Baik. Wa kafa biha rabita id yasilu fi'la ahadima ila akhar. Wa inna ma yushtaratu idza waqafa fi sahni darin ala yaminil masjid aw yasarihi wa babuha lati'un fil masjid. Fasyartu an yamudda safal masjid fi dahliziha bin ghairi qita'in. Nah, ini pembahasannya. Kalau sampai dia sholat di ruangan berbeda, bangunan berbeda gitu ya. Ya syaratnya kalau mau harus benar-benar tersambung. Fasyartu an yumidda safal masjid, ya harusnya softnya terus nyambung. Contoh nih, ada rumah orang di samping masjid gitu ya. Kalau dia mau sholat di rumah, softnya masjid harus nyambung ke rumahnya dia, kira-kira gitu. Wallahu a'lam. Kira-kira gitu. Wa hakadha hukmul abniyatil mukhtalifah fa amal bina al-wahid wal ursah al-wahidah faqasahna. Makanya ini hukum-hukum yang tadi itu karena terkait dengan bangunan yang berbeda dan dia bukan bangunan masjid. Ya, tolong dimengerti. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kemudian subtema selanjutnya adalah salatul masbuq. Salatnya orang yang masbuk. Masalah, ada pembahasan. Al-masbuq idza adraka akhir salatil imam fahuwa awwalu salatihi. Seorang yang masbuk adalah apabila dia mendapati rakaat terakhir imam, maka rakaat terakhir itu adalah rakaat pertama baginya. Falyuwafiqul imam wal yabni alaihi wal yaqnut fi subhi fi akhir salat nafsihi. Hendaklah dia ngikutin imam. Dia juga harus kunut di waktu subuh bersama-sama imam meskipun dia di rakaat pertama, misalkan ya. Wa in qanata ma'al imam, sekalipun dia sudah kunut ma imam maka dia harus kunut lagi nanti. Wa in adraka ma'al imami ba'dul qiyam fala yashtagil bid-du'a. Kalau dia mampu mengikuti gerakan imam, contoh ya, eh, apa? Imam udah mau selesai berdirinya, contoh baca surat Al-Kautsar. Kan pendek ya. Misalkan imam setelah amin, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Nah, ketika inna syani'aka, dia si orang ini masuk gitu kan, dia masuk maksudnya agak tertinggal. Maka dia jangan baca doa iftitah. Jangan doa, tapi sibukkan dengan langsung Al-Fatihah, kata Al-Ghazali gitu. Wal yabda bil Fatihah wal yukhaffifha, dan agak diringankan bacaannya. Fa in raqa'al imam qabla tamamiha wa qadara ala luhuqihi qabla itidalihi min ar-ruku' falyatim. Seandainya dia belum selesai baca Al-Fatihah, tapi imam udah keburu ruku gitu ya. Kalau dia mampu untuk baca terus dan mengikuti nyusul imam, maka dia harus melengkapi bacaan Al-Fatihahnya sebelum imam bangkit dari rukuknya, kira-kira gitu. Wa fa in ajaza wafaqal imam wa raqa. Kalau dia memang enggak mampu, ya udah ikuti imam langsung ruku. Wa kana li ba'dil Fatihati hukmun jami'uha fatasqutu anhu bisabq. Karena Al-Fatihah ini ada hukum tersendiri, maka bisa gugur lah kewajibannya gara-gara kita masbuk, karena bisa diwakili, sebagian mengatakan itu. Wa in raqa'al imam wa huwa fi surati falyaqta'ha wa in adraka al imam fi sujud aw tasyahhud kabbara lil ihram. Jika dia dapat
imam lagi sujud atau sedang tasyahud, maka dia takbiratul ihram, summa jalasa wa lam yukabbir. Udah langsung duduk tanpa takbir. Bi khilafi ma idza adrakahu fir ruku fa innahu yukabbiru tsaniyan fil hawa. Li'anna dzalika intiqalun mahsubun lahu. Beda kalau dia dapat imam sedang ruku. Pertama takbirnya 2 kali, takbiratul ihram, kemudian takbir untuk pindah ke ruku. والتكبيرات للانتقالات الأصلية في الصلاة لا للعوارض بسبب القدوة ولا يكون مدركا للركعة ما لم يطمئن راكعا في الركوع والإمام بعد حد الراكعين فإن لم يتم طمأنينته إلا بعد مجاوز الإمام حد الراكعين فاتته تلك الركعة. Nah, ولا يكون مدركا للركعة ما لم يطمئن راكعا. Dia tidak mampu menyusul ruku atau satu rakaat jika dia tidak malam yatmain rakin, sampai dia tidak sampai tenang dalam hal rukuknya. Wal imam ba'da haddir raqiin. Ya, kira-kira itulah pembahasannya. Mungkin kira-kira sepengetahuan saya tentang kalau ini ruku harus dengan tenang, dengan tumaknina, rukunya harus pas gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian salatul faitah. Ada subtema namanya salatul faitah. Hukum salat orang yang kelewat waktunya udah habis gitu ya kira-kira. Masalah sebuah pembahasan, man fatathu salatu dhuhri ila waqtil asri falyusalli dhuhra awalan thumma al-asra. Barang siapa yang kehabisan waktu zuhur sedangkan dia belum sholat zuhur padahal sudah masuk waktu asar, maka hendaklah dia melakukan sholat zuhur dulu baru sholat asar. Fa in ibtada'a bil asri ajza'ahu. Kalau mau dia sholat asar dulu baru zuhur boleh juga. Walakin tarakal aula waqtahama syubhatal khilaf. Tapi dia meninggalkan hal yang utama. Fa in wajada imaman falyusalli dhuhra ba'dahu. Ya. Fa innal jama'ata aula bil ada. Kalau misalkannya dia sholat asar ada imamnya gitu, ya dia harus ikut berjamaah sholat asar dulu baru sholat zuhur setelahnya sendirian gitu maksudnya. Karena sholat jamaah itu lebih utama untuk dilaksanakan terlebih dahulu. Fa in shalla munfaridan fi awwali waqtin thumma adraka jama'atan shalla fil jama'ati wa nawa salatal waqti. Ya. Apabila dia sholat sendiri di awal waktu kemudian dia dapat jamaah, ya. Ada sholat jamaah maka dia niatkan jamaah juga. Wallahu yahtasibu ayyuhuma syaa. Kemudian nanti Allah terserah Allah mau menghitung yang mana. Fa inna wa faitatan aw tatawu'an jaza. Kalau dia meniatkan salatnya tatawu'an sunnah ya boleh juga. Wa in kana qad shalla fil jama'ati fa adraka jama'atan ukhra falyanwil faitah awin nafilah qaidatan al muaddah bil jama'ah maratan ukhra la wajha lahu wa inna mahtamal dzalika la idraki fadl jamaah. Baik teman-teman, selanjutnya pembahasan seputar as-salatu fi tsawbin najis. Hukum salat dengan baju yang ada najisnya. Masalah sebuah pembahasan, man shalla thumma ra'a ala thawbihi najasatan fal ahab qada as-salah wa la yalzamuhu. Jika dia salat kemudian melihat di atas bajunya ada najis, maka yang paling utama adalah mengqadha salatnya. Ya, mengqadha salatnya. Walau ra'an najasah fi athna'is shalah rama bis thawbi wa atam. Kalau dia melihat salat, dia dapatin najis ketika dia sedang salat, maka rama bis thawbi artinya dilepas kemudian rama bis thawbi wa atamma, maksudnya di sini kalau tidak salah ya wallahu alam dibuang aja najisnya terus dia lengkapi salatnya. Wal ahabbu al istinaf. Yang paling dianjurkan adalah memperbaharuinya lagi salatnya. Wa aslu hada qissatu khal'in na'lain. Ya, dalilnya adalah kisah ketika Rasul yang kita sudah bahas di beberapa episode sebelumnya. Rasul melepas dua sendalnya. Maksudnya rama bitsawb ini wallahu alam ya, maksudnya melepas bajunya kemudian lanjutin sholat. Tapi yang ke Ghazali mengatakan al-ahab al-istinaf, yang paling
disukai atau dianjurkan adalah mengulangi lagi, memperbaharui sholatnya. Karena dalilnya ketika Rasul sholat, Jibril ngasih tahu ketika Rasul sholat pakai 2 sendal, Jibril datang ngasih tahu kalau di situ ada najis. Seketika Rasul buang sendalnya, Rasul copot gitu ya. Maka eh, Rasul lanjutin sholat tanpa memperbaharuinya. Nah, teman-teman bisa pilih mau pilih yang mana juga bisa aja, dan Al-Ghazali menjelaskan itu. Ya, tarkus syai'in min sunanis shalah. Kemudian lanjutnya adalah tarkus syai' min sunanis shalah. Hukum meninggalkan sebagian sunnah-sunnah atau sesuatu yang dianggap sunnah dalam sholat. Masalah sebuah pembahasan man taraka tasyahhud al-awwal awil qunut aw tarka shalah ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi tasyahhud al-awwal aw fa'ala fi'lan sahwan. Yang sunnah-sunnah sholat itu maksudnya apa? Tidak melakukan tasyahud awal, tidak melakukan kunut, tidak bersalat kepada Rasulullah di tasyahud awal, atau melakukan sesuatu karena lupa. Wa kana tabtus shalah bita'ammudihi. Hal itu membatalkan salat, tubtilus salata bita'ammud, kalau dilakukan secara sengaja. Au syakka falam yadri as-shalla thalathan aw arba'an akhadha bil yaqin wa sajada sajdatay sahwi qabla salam. Atau seorang yang lupa nih udah rakaat 3 apa 4 apa berapa gitu, maka hendaklah bangun keyakinannya bahwa itu kurang. Itu artinya bangun keyakinannya bahwa ini baru 3. Kemudian nanti di sujud sebelum salam dia melakukan 2 sujud sahwi. Baik, fa in nasiya fa ba'da salam mahma tadzakkara 'ala al-qurb. Kalau dia lupa sujud sahwi, maka enggak apa-apa habis salam, tapi jangan terlalu jedanya terlalu lama dari selesai salam tadi ya. Fa in sajada ba'da salam wa bada'an ahdath batalat salatuhu. Tapi dia kalau dia sholat sujud sahwinya setelah salam, dan ketika sudah sholat dia sudah jadi orang yang berhadas, maka sholat tadi itu enggak dihitung. Sholat yang sebelumnya tadi itu batal. Fa innahu lamma dakhala fi sujud ka'annahu ja'ala salamahu nisyanan fi ghairi mahallihi fala yahsulu at-tahallul bihi wa 'ada ila shalah walidzalika yasta'nifu shalah ba'da sujud fa in tadzakkara sujud sahwi ba'da khurujihi minal masjid aw ba'da tulil fasl faqad fat. Intinya kalau ada hal-hal yang dilupa, seorang bisa menggantinya dengan sujud sahwi, di antaranya khususnya yang sunnah-sunnah ya. Seorang meninggalkan sunnah-sunnah salat. Beda dengan rukun. Kalau rukun nggak bisa diganti. Bahkan kalau rukun yang paling utama seorang lupa takbiratul ihram itu batal dari awal. Kayak gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Al-waswasah fin niyah. Ada pembahasan lagi di pembahasan tentang al-waswasah fin niyah. Hukum niat yang waswasan gitu, waswasah gitu. Ini udah niat apa belum gitu. Baik, masalah al-waswasatu fin niyatis shalah sababuha khailun fil aql. Ada waswasah dalam sholat, niat sholat itu karena kekosongan akal. Au jahlun bisyar', atau kebodohan tentang syariat ini. Lianna imtithali amrillahi azza wajalla mithlu imtithali amri ghairihi. Karena mengerjakan perintah Allah itu juga seperti mengerjakan perintah yang lain juga kok, gitu ya. Kalau perintah Allah, contoh gini, mungkin beliau mau menyederhanakan bahwa kenapa bisa sampai waswasah gitu. Orang berniat mau pergi ke kantor, padahal itu kan perintah bosnya. Itu nggak lupa, nggak ada was-wasah gitu. Berangkat gaya apa saya sudah niat, enggak. Kenapa kalau urusan niat mau ibadah kepada Allah kenapa harus begitu? Maksudnya gitu. Ya, wa ta'dhimuhu ka ta'dhimi ghairihi wa fi haqqil qasd. Wa man dakhala 'alaihi 'alimun faqama lahu falau qala nawaitu an antasiba qa'iman ta'dhiman lidukhuli Zaidil Fadil لأجل فضله متصلا بدخول مقلا عليه مقبلا عليه بوجهه كان سفها في عقله بل كما يراه ويعلم فضله تنبعث داعية التعظيم فتقيمه ويكون معظما إلا إذا قام لشغل آخر أو في غفلة. Ini kan beliau sampai mencontohkan, seandainya orang berniat, saya niat masuk bertemu dengan Zaid, saya berdiri untuk menghormatinya, lah itu nggak ada waswasah. Kenapa ketika sholat ada waswasah? Itu maksudnya teman-teman ya. Baik, itu tentang al-waswasatu fin niyat. Washtarata kaunu salat dhahran ada sini sebentar saya baca sedikit.
واشترط كون صلاة ظهرا أداء فرضا في كونه امتثالا، كاشتراط كون القيام مقرونا بالدخول مع الإقبال بوجه على الداخل وانتقاء باعث آخر سواه وقصد التعظيم له ليكون تعظيما، فإنه لو قام مديرا عنه أو مدبرا عنه أو صبر فقام بعد ذلك بمد لم يكن معظما. ثم هذه الصفات لابد أن تكون معلومة وأن تكون مقصودة، ثم لا يطول حضورها في النفس في لحظة واحدة، وإنما يطول نظم الألفاظ الدالة عليها إما تلفظا باللسان أو تفكرا بالقلب. Teman-teman, ini panjang pembahasannya, intinya tentang niat. Kita nggak perlu was-wasah, tinggal kita sebutin aja kita sedang sholat niat apa, niat sholat apa. Misalkan sholli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbil qiblati adaan lillahi ta'ala, atau imaman misalkan lillahi ta'ala. Baik, itu mungkin teman-teman yang bisa kita bahas di pertemuan kali ini. Insyaallah kita akan lanjutkan masih di tema tentang hal-hal yang jadi bagian-bagian dalam sholat juga dan sering terjadi di kehidupan masyarakat. Insyaallah semoga yang sedikit ini bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.